Salam sejahtera sahabat GKI Keranggan yang terkasih dimanapun berada hari ini. Bersama keluarga, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini dari Mazmur 133. Mazmur 133 kita akan baca bersama-sama. Hanya 3 ayat ya Bapak Ibu, satu perikop hanya 3 ayat ya. Jadi kita membaca seluruhnya saja. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan tentang isu yang penting dalam kehidupan kita ya. Hal yang penting dalam kehidupan kita yaitu tentang kerukunan. Siapa yang gak suka hidup di dalam kerukunan ya? Kalau orang normal pasti senang hidup dalam rasa nyaman, relasi yang baik, rukun dengan sesamanya. Nah, Mazmur 133 ini yang ditulis Daud ini menyampaikan gambaran tentang kerukunan itu dengan sangat puitis dan indah ya. Pertama aja dia udah pakai kata sungguh alangkah ya. Baiknya dan indahnya tuh berapa kata aja dalam satu kalimat ini, semuanya udah diksinya itu, pemilihan katanya udah luar biasa ya. Saya sih senang ya kalau baca tulisan-tulisan Daud ya, firman yang menguatkan kita hari ini sangat puitis ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Indah itu menggambarkan satu keadaan yang gak cuma bagus, cakep, cantik, gak cuma itu, tapi lebih daripada itu. Oleh mata dipandang bagus, oleh hati dirasa tenang dan nyaman. Itu indah ya. Merasuk sampai ke hati itu keindahan. Sesuatu yang bagus yang sampai ke hati itu membuat kita bisa mengatakan itu indah. Sama seperti kalau kita duduk sore-sore ya, ketika matahari mau tenggelam, kemudian langit berwarna jingga, itu indah. Matahari juga kalau pagi-pagi ya, Komisi Dewasa nih pengurusnya suka kirim foto-foto yang dilalui ketika olahraga misalkan ya, itu indah. Karena gak cuma bagus tapi bikin hati damai dan tenang. Dan Daud mengatakan bahwa kerukunan itu baik dan indah, baik dan sangat bagus di mata dan juga di hati manusia. Dan juga penggambaran yang dia sampaikan tentang kerukunan itu, tentang kerukunan yang baik dan indah itu adalah minyak urapan Harun. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, karena ini sebuah ritual atau upacara yang sangat sakral, dan Harun adalah imam besar pertama orang Israel. Jadi kerukunan itu disamakan ya, diumpamakan seperti minyak urapan yang dituangkan di kepala Harun, kemudian meleleh ya, laki-laki Yahudi dulu berjanggut gitu ya, meleleh ke janggutnya lalu ke leher jubahnya. Dan ketika itu dicurahkan, ketika Harun itu diurapi kemudian minyaknya meleleh, itu mengeluarkan wangi yang sangat enak ya. Dan itu memang minyak yang mahal. Ingat gak waktu Yesus diurapi kakinya ya oleh seorang perempuan, lalu dielap kaki itu dengan rambutnya. Itu minyak urapan tuh mahal dan wangi ya. Kerukunan seperti itu bikin orang yang di sekitar kita mampu dalam tanda petik mencium ya, mencium sesuatu yang menyenangkan dari hidup rukun itu.
Kemudian seperti embun Gunung Hermon. Di belakang saya ini Gunung Hermon zaman now ya Bapak Ibu ya, yang udah modern ya. Udah ada pemain ski, terus juga ada kereta gantung. Zaman dulu nggak ada tuh ya. Nah, tapi bahwa Gunung Hermon itu adalah gunung yang bersalju dan menjadi ketika dia mencair dan kemudian turun gitu ya, airnya ke bukit-bukit di bawahnya. Gunung Sion itu bisa disebut Bukit Sion juga, yang lebih bawah daripada, yang lebih rendah daripada Gunung Hermon. Dan Gunung Sion ini dikenal tandus Bapak Ibu. Jadi kerukunan itu oleh Daud digambarkan seperti air dari salju yang meleleh ya, walaupun dia katakan embun, mungkin itu digambarkan bahasa puisi Bapak Ibu, yang mengalir ke bawah dan memberi kehidupan pada Sion yang tandus ya, gunung yang lebih membutuhkan karena dia tanah yang tandus. Kerukunan itu memberi kehidupan. Tadi kalau minyak itu memberi sesuatu yang menyenangkan ya, di hidung kita, di dalam penciuman kita. Nah, ini yang kedua adalah sesuatu yang memberikan kehidupan. Jadi nggak cuma menyenangkan tapi juga memberikan kehidupan. Maka dalam orang-orang yang hidup bersama dengan rukun itulah dikatakan dengan penutup dari Mazmur 133 ini, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Memerintahkan berkat tuh dicurahkan ke sana gitu ya. Orang suka salah kaprah, dipikirnya ke Hermon, ke Gunung Hermon atau ke Gunung Sion. No ya, tidak. Berkat itu dicurahkan Tuhan kepada saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Jadi kita tuh kalau hidup rukun dalam gambaran Mazmur 133 ini, hidup kita menyenangkan orang lain, memberikan kenyamanan bagi orang lain, kesukaan bagi orang lain, dan juga memberikan kehidupan. Jadi menyenangkan dan menghidupkan. Dan disitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Luar biasa ya Bapak Ibu, bahwa kerukunan itu sesuatu yang sangat dikehendaki Tuhan. Selama hidup kita, marilah kita mengupayakan hidup rukun bersama saudara kita, di rumah, di keluarga kita, di tetangga kita, di sesama kita ya. Dan dengan itulah kita ketahuan ya, ditandai ya, dikenal sebagai anak-anak Tuhan jika kita membawa damai atau membangun kehidupan yang rukun. Tuhan memberkati saudara dan selamat membangun kehidupan yang rukun bersama sesama. Amin.